Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Ada berita yang lucu, menggemaskan, dan memalukan. Nah, jadi satu ini ya. Dan ini trending ya, banyak media massa yang meliput tentang ini, yaitu masalah Ganjar kampanye dari Papua ke NTB ke NTT. Jadi kita katakan semuanya kebetulan ya. Saat di Papua, setelah Ganjar selesai, itu Pak Jokowi datang. Nah, itu berulang-ulang gitu. Jadi setelah Ganjar datang, beberapa hari setelahnya biasanya Pak Jokowi juga datang ikut ya. Nah, di sana Pak Ganjar ke Merauke kan, Papua, Pak Jokowi juga datang ke sana. Pak Ganjar ke NTB, ke NTT, Pak Jokowi juga datang ke sana. Katakanlah ini semua kebetulan, katakanlah semua agenda presiden kebetulan sama dengan agenda kampanye Pak Ganjar. Katakanlah semuanya itu kebetulan, tapi kok berkali-kali kan? Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali itu mungkin ya, itu mungkin kebetulan ya. Tapi kalau lebih dari itu, kayaknya ini bagian dari strategi. Jadi seolah-olah menyampaikan satu pesan kepada masyarakat bahwa Pilpres tahun 2024 itu calonnya tidak hanya Ganjar, tapi juga ada anaknya Pak Jokowi. Nah, itu yang masyarakat tangkap itu seperti itu. Makanya ketika Pak Jokowi selalu datang ke setiap daerah yang didatangi Pak Ganjar, orang-orang jadi bertanya-tanya, ini Pak Jokowi itu kenapa kayak begini? Kenapa jadi ngikutin Pak Ganjar? Karena banyak sekali agenda sebuah daerah yang didatangi oleh Pak Ganjar selalu diikuti oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Ganjar muter-muter, Pak Jokowi juga ikut muter-muter. Nah, di situ seperti sebuah strategi untuk membilas atau membasuh atau menyapu memori masyarakat yang pernah didatangi oleh Pak Ganjar. Ya, ketika Pak Ganjar datang ke sebuah daerah, kemungkinan ditimbali, ditutupi gitu. Nah, mungkin tujuannya seperti itu. Sampai kemudian kemarin Pak Ganjar tiba-tiba datang ke IKN. Nah, sebuah langkah ya, sebuah langkah strategi yang mungkin tidak pernah diprediksi oleh pihak manapun atau siapapun, karena dengan kedatangan Pak Ganjar di IKN menjadi satu pembalikan ya, pembalikan strategi ya. Karena kalau mungkin orang-orang berpikir sebelum-sebelumnya ketika Pak Ganjar datang ke beberapa daerah dan kemudian diikuti oleh Pak Jokowi, terus kemudian dianggap sebagai strategi nyapu atau sebagaimana. Tapi ketika Pak Ganjar datang ke IKN, itu justru berbalik ya. Semua itu sehingga semua memori masyarakat yang selama ini setiap Pak Ganjar datang selalu ada Pak Jokowi, dengan Pak Ganjar datang ke IKN ini menjadi satu penegasan bahwa nampaknya memang orang satu-satunya capres yang pantas untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi hanya Pak Ganjar. Karena hanya Pak Ganjar yang bisa belusukan kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hanya Pak Ganjar yang bisa datang ke IKN dengan jalan kaki, yang lainnya nggak bisa. Jadi dari sini nampak ya, konsultan politik lawan ini seperti nggak bisa apa ya, kaget gitu ya, dengan adanya pola-pola seperti ini, kaget ya. Tiba-tiba datang ke IKN dan capres lain nggak bisa melakukan. Nah, coba bayangkan Anies misalnya nggak bisa, karena Anies nggak bisa ke IKN karena tidak sesuai dengan aspirasi PKS. Para pendukungnya, karena mereka akan menganut konsep perubahan total.
Dan menurut PKS maunya ibu kota itu tetap di Jakarta, jadi nggak mau di IKN. Jadi Anies kalau ke IKN ya tidak sesuai dengan aspirasi PKS, tidak sesuai dengan minat para pemilihnya. Jadi kalau Anies kemudian ke IKN bisa ditinggal para pemilihnya atau bahkan ditinggal oleh PKS yang terkenal dengan sangat loyal itu. Nah, jadi Anies nggak bisa ke sana. Kemudian kita analisa Prabowo. Prabowo juga nggak bisa ke IKN, ya. Masih belum selesai gitu, ya. Medannya masih ruwet ya. Dan situasinya ya masih sangat rumit lah. Masih banyak belum diaspal, medannya sulit. Jadi ketika kita melihat Pak Ganjar datang ke IKN kemarin dengan jalan kaki dan jalan menanjak, sangat energik sekali, menunjukkan bahwa untuk datang ke IKN itu memang butuh persiapan fisik dan mental. Prabowo sama sekali nggak punya seperti itu. Makanya kalau kita ingat di beberapa kesempatan ketika Presiden Jokowi nginap di IKN, tidak pernah ada Prabowo juga ikut nginap di sana. Kenapa? Karena kalau Prabowo ikut nginap di sana, besoknya tuh ya sakit-sakitan aja ya, karena enggak ya berat lah istilahnya begitu. Yang ada saat itu Pak Erik, ya, Pak Bahlil dan Pak Basuki, yang lainnya itu tidak pernah kita lihat di tempat-tempat penginapan atau di foto-foto yang ada, ya. Jadi kita sudah mulai paham bahwa IKN itu memang yang paling pas adalah Ganjar, ya. Pak Prabowo itu nggak pernah ada dalam foto kunjungan Pak Jokowi ketika bermalam di IKN, karena memang butuh energi. Jadi ya untuk datang ke IKN itu berkampanye seperti yang dilakukan Ganjar itu tidak bisa dilakukan oleh Prabowo dan Anies. Nah, kalau Anies masalah ideologi, soal pilihan memang dia nggak mau melanjutkan. Nah, soal Prabowo nggak punya fisik, staminanya nggak cukup. Kalau mau, ya, kalaupun dipaksa, wah panjang urusannya. Ya. Jadi inilah strategi yang sering disampaikan oleh Ganjar Pranowo, ayun mengayun, jadi muter sana muter sini, sehingga sangat sulit ditebak. Nah, jadi ya saya pikir ini lucu juga, kayak Pak Jokowi kalau ngikuti terus, ya, seperti anak kecil aja. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.